Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya dimanapun berada ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semua dimanapun berada dilancarkan, disehatkan semua badan dan urusannya ya teman-teman ya. Kali ini aku ingin coba lagi bahas seputar pemahaman lobet ya, lobet betina dulu, karena memang banyak banget teman-teman yang masih kewalahan ataupun keder ya di bagian emosi dan birahi lobet betina. Jadi buat teman-teman yang lagi proses lobet betina, bisa disimak juga videonya ini, jangan di skip ya teman-teman, agar teman-teman nggak gagal fokus. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung, jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman, like dan share. Dan buat teman-teman yang selalu support selama ini, terima kasih banyak ya teman-teman udah selalu support channel Mang Ica Official. Mudah-mudahan berkah selalu. Jadi tanpa lama-lama langsung aja kita lanjut ke pembahasan ya teman-teman ya. Jadi gini ya teman-teman, kalau menurut sepemahamanku pembahasan mengenai birahi dan emosi lobet betina ya teman-teman ya. Jadi lobet betina susah nampil di gantangan itu tadi, itu 60% kemungkinannya bukan karena over emosi ya teman-teman. Jadi banyak banget teman-teman yang nanya ke aku, perbedaan over emosi sama over birahi itu seperti apa ya Mang gitu ya. Kalau menurutku lobet betina itu, kalau buat lobet betina yang dirawat ke arah untuk lomba ngekek gitu ya, nggak ada ceritanya lobet betina itu over emosi ya teman-teman ya. Ciri yang pertama, lobet betina ketika digantang biasa ngejar lawan gitu ya, ngejar lawan ataupun kuek-kuek aja. Ini buat lobet betina yang kategorinya di rumah udah gacor, udah enak gitu ya teman-teman ya. Di rumah udah gacor, udah enak, ketika digantang ngoek-ngoek aja atau ngetik aja, nggak buang-buang, nggak mau ngekek gitu ya, atau cuma muter-muter di tembok ataupun bunyi sambil ngeruji gitu ya. Itu pengertiannya semua kalau menurutku faktornya ataupun penyebabnya itu karena birahi yang terlalu tinggi ya teman-teman ya. Jadi kalau menurut pemahamanku, lobet betina yang bunyi sambil ngeruji digantang, ketika digantang itu tadi bukan over emosi ya teman-teman ya. Ada teman-teman yang mungkin bilangnya itu over emosi, cuman kalau menurut pemahamanku memang itu gelagatnya emosi ya teman-teman ya. Cuman sebab dan akibatnya itu karena birahi yang terlalu tinggi gitu ya kalau menurutku ya. Dan mengatasinya kalau lobet-lobet yang seperti itu bisa diterapi dulu di rumah. Kalau saranku lobet-lobet tipikal lobet yang over birahi seperti itu bisa diterapi dulu di rumah, bisa dicoba diterapin mah di malam dulu gitu ya. Jadi lobet-lobet seperti itu kalau saranku jangan digantang dulu gitu ya. Jadi diterapi dulu di rumah. Ketika di rumah emang emosinya udah ngunci, baru kita dicoba latih ke gantangan gitu ya. Jadi ciri-ciri yang aku sebutin tadi, bila mana lobetnya teman-teman ada yang seperti ciri-ciri tersebut, itu 60% sudah bisa dipastikan lobetnya teman-teman ini over birahi ya teman-teman, bukan over emosi. Dan ada pula ciri-ciri lobet yang kurang birahi ketika digantang. Kurang lebih seperti ini ya ciri-cirinya. Lobet di rumah gacor, ketika digantang nyisir, ngerapiin dulu itu ya, nyisir dulu, terus gesek-gesek paruh ke tangkringan seperti itu ya, ataupun gembung di atas cuma ngeriwik. Nah itu kalau menurutku pemahamannya lobet tersebut kurang birahi, ataupun di atas malah ngebebek mesawat gitu ya, mau kawin gitu ya. Kalau menurutku pengertiannya lobet-lobet betina yang tipikalnya seperti itu birahinya masih kurang tinggi lagi ya teman-teman ya. Jadi lobet-lobet seperti itu pun harus ditangani dulu di rumah. Bisa dari penjemurannya yang ditambahin. Kalau pakan, aku sih nggak nyaranin pakan kenceng ya kalau buat betina. Cuman kalau memang udah hariannya pakan kenceng, ya dilanjutin aja dulu. Jadi ya, tadi cuman terapinya coba jemurnya ditambahin. Karena kalau menurutku jemur nih larinya ke birahi dia teman-teman ya.
ketika di rumah udah enak baru coba dilatih lagi di gantangan, dan nggak harus langsung digantang juga teman-teman, bisa coba dipisah di gantangan, karena misah di rumah sama misah di area gantangan itu tetap beda ya teman-teman ya. Respon si burung tuh tetap beda karena level birahi sama emosinya lebih dapat metal di area gantangan, karena di area gantangan satu banyak burung kicau, banyak lobet yang bagus mungkin ya, banyak suara burung lah yang jelas, itu bisa juga memicu lobet betina birahinya cepat naik gitu ya. Jadi buat teman-teman yang bertanya lobet betina ini per emosi apa per birahi, coba teman-teman simak dulu video ini dan coba teman-teman dicermati lagi ciri-cirinya seperti apa. Kalau ciri-cirinya seperti yang aku sebutin tadi, ada kemungkinan lobet teman-teman nih oper birahi bukan oper emosi. Jadi kalau buat lobet oper emosi mungkin ada ya, cuman kalau menurutku sangat-sangat jarang, karena lobet betina ini untuk dia bisa tarung di atas gantangan itu satu yang dibutuhkan sama dia tuh emosi ya teman-teman ya. Kalau dia nggak emosi nggak mungkin juga dia mau bisa tarung di atas gantangan gitu, kecuali lobet betina yang tipikalnya mermelek ataupun biasa teman-teman bilang sardot gitu. Itu biasanya lobet sardot ini faktor-faktornya karena terlalu sering dinaikin birahinya gitu ya. Biasanya sebab akibatnya biasa karena dusur sumur yang terlalu kencang, bisa juga karena ngasih makan kangkung yang terlalu berlebihan dan sering gitu ya. Itu bisa juga bikin burung birahinya naiknya tinggi gitu ya. Dan ketika birahinya turun pun udah nggak ngaruh lagi, biasanya tetap bunyi dan bunyinya nggak pakai power gitu ya teman-teman ya. Jadi coba teman-teman diamati lagi burungnya teman-teman ini masuknya di kategori yang mana gitu ya. Kalau digantang nyisir itu tandanya kurang birahi, ataupun ngebebek ataupun gesek-gesek paruh, itu kurang lebih ciri-ciri lobet betina yang oper birahi. Kayaknya pembahasannya cuma segitu ya teman-teman pagi hari ini. Buat teman-teman yang mungkin ingin belajar bareng seputar lobet, tanya jawab, itu bisa langsung ke nomor WhatsAppku boleh, atau bisa juga teman-teman mampir di live TikTokku setiap jam 9 malam ya, paling lambat jam 9 malam setiap hari. Alamat TikToknya Mang Kicau gitu ya teman-teman ya. Jadi di situ biasanya aku bahas mengenai lobet gitu, walaupun memang nggak ada sedikit pun aku niat mau menggurui ataupun ngajari teman-teman ataupun ngasih tahu gitu ya, nggak ada. Ini hanya sekedar berbagi seputar pemahaman yang aku pelajari dan aku alamin gitu ya teman-teman ya. Makasih banyak buat teman-teman yang selalu support. Aku tunggu juga komen-komenannya. Jangan lupa juga buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan ataupun ada requestan mengenai lobet, boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nanti insya Allah kalau waktunya ada dan memang akunya dapat pemahamannya, nanti bisa aku bagi juga video-videonya gitu ya. Jadi video kali ini cukup sekian ya teman-teman ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.